Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap dimungkinkan untuk tetap kuat dalam iman dan dalam percaya kita kepada Tuhan menghadapi segala keadaan yang terjadi saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami membuka hati mendengar dengan sungguh firman-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh membawa kami untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, iman yang hidup dan nyata. Saudaraku, Paulus memang tidak berada begitu lama ketika ia ada di jemaat Tesalonika. Ia hanya sebentar melakukan pemberitaan firman Tuhan di sana karena berbagai situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, waktu yang singkat dan waktu yang tidak terlalu lama bagi Paulus untuk memberitakan Injil bagi jemaat di Tesalonika. Namun pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh berbuah dalam kehidupan jemaat Tesalonika pada waktu itu. Iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika bukanlah iman yang kosong dan mati. Tetapi iman yang mereka miliki adalah iman yang sungguh-sungguh hidup dan nyata dalam kehidupan yang mereka lakukan dalam segala perbuatan mereka. Saudaraku, iman yang sungguh-sungguh itulah memungkinkan mereka untuk tetap bersukacita dan bersedia untuk menerima berita Injil di tengah-tengah penindasan berat yang mereka alami pada waktu itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga tentunya bagi kehidupan kita pada masa kini, agar kita pun selalu memiliki iman yang hidup dan yang nyata. Bukanlah iman yang kosong dan mati. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, milikilah iman yang sejati dan sungguh-sungguh. Saudara, penganiayaan, tekanan, kesusahan atau kesulitan dalam kehidupan kita seringkali membuat kita sebagai orang percaya menjadi kecewa dan dapat menyangkal iman kita lalu meninggalkan Kristus. Ketika kita mengalami suatu penyakit, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda, dan doa yang kita panjatkan tidak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Kadangkala keadaan ini dapat membuat kita untuk undur, mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang-orang percaya dalam situasi dan keadaan yang terjadi itu, iman, kasih, dan pengharapannya kepada Tuhan menjadi tumpul. Saudaraku, namun yang sesungguhnya Tuhan mau dari kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita mau menerima firman-Nya dalam segala keadaan. Bukan hanya ketika kita berada dalam suasana yang senang, dalam suasana yang penuh dengan kelimpahan berkat, tetapi juga ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit dan terancam. Tuhan menghendaki kita tetap memegang teguh kebenaran firman-Nya yang menguatkan kehidupan kita. Jika ini yang kita lakukan, maka kehidupan iman yang kita miliki bukanlah kehidupan iman yang musiman,
tetapi kehidupan iman yang benar-benar sejati dan sungguh-sungguh. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, milikilah kesaksian hidup yang memberkati. Saudaraku, alangkah indahnya kehidupan orang percaya ketika hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang kehidupannya sesuai dengan iman Kristen, maka melalui kehidupannya kasih Tuhan, firman Tuhan akan bergema dimanapun ia berada. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita sendiri, keluarga kita, gereja dan persekutuan kita sudahkah menjadi berkat bagi orang lain? Alangkah indahnya ketika kehidupan kita sendiri, ketika kehidupan keluarga kita, ketika kehidupan gereja dan persekutuan kita dapat memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita dan dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kita bukan hanya sekadar hidup ada dalam dunia ini, tetapi bagaimana keberadaan kita dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi kesaksian yang sungguh-sungguh hidup bagi sesama kita, terlebih bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini akan memampukan kita, dan Tuhan akan menolong kita untuk kita semua dapat menghidupkan kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan, pada kehidupan yang menjadi teladan dan menjadi berkat bagi semua orang. Dengan demikian, kehidupan iman yang kita miliki, itulah yang disebut dengan iman yang hidup dan nyata. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa firman Tuhan ini. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, agar iman yang kami miliki bukanlah iman yang kosong dan mati, tetapi iman yang sungguh-sungguh hidup dan nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dengan demikian, ketika kesaksian hidup itu menjadi nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.